Welcome to my channel. Oke, kembali lagi dengan saya Kak Mel Cebas. Jadi untuk video kali ini Kak Mel bakalan cerita tentang suatu pengalaman Kak Mel tentang mimpi, guys. Jadi Kak Mel itu pernah bermimpi. Jadi mimpi itu seolah-olah menandakan kalau Kak Mel itu bakalan dapat masalah gitu, guys. Dan Kak Mel itu jarang banget untuk mimpi, dan sekali dapat mimpi langsung dapat masalah dong ya. Jadi kalau kalian penasaran sama mimpi Kak Mel yang pernah Mel alamin selama hidup Mel, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, di like juga, dan juga di share, dan juga di komen. Oke, jadi Kak Mel bakalan ceritain tentang mimpi Kak Mel yang seperti Kak Mel bilang tadi. Kalau Kak Mel itu kan jarang banget nih mimpi. Jadi sekali bermimpi itu Kak Mel itu bakalan dapat masalah ataupun bakalan dapat musibah yang baik gitulah intinya kan. Jadi dulu itu pada tahun 2018 Kak Mel itu pernah mimpi 3 berturut-turut, guys. Jadi dalam 1 bulan itu Kak Mel ada 3 kali bermimpi. Kalau Kak Mel itu dalam mimpi Kak Mel itu bakalan dapat yang terbaik gitulah dari orang lain gitu. Pokoknya dalam mimpi Kak Mel ini Mel dapat sesuatu yang nggak pernah diimpikan orang lain. Atau apa? Jadi kan guys, Kak Mel itu pada tahun 2018 Kak Mel itu di bulan-bulan, kalau nggak salah itu di bulan 9 atau bulan 8 akhir lah itu, Kak Mel itu pernah bermimpi. Jadi Kak Mel itu ada 3 kali bermimpi berturut-turut. Kak Mel itu mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ataupun sesuatu yang diberikan orang yang sangat berharga gitu, guys. Jadi Kak Mel bakalan kasih tahu mimpi yang pertama dan mimpi yang kedua dan juga mimpi yang ketiga. Dan setelah itu Kak Mel dapat musibah dalam kehidupan dunia nyata, dan ini real, guys. Jadi Kak Mel itu pernah itu mimpi pada tahun 2018 nih. Tahun 2018 itu di bulan akhir bulan 8. Jadi Kak Mel itu pertama kali itu mimpi kalau Kak Mel itu berada di sebuah pantai bersama seorang anak kecil. Dan anak kecil ini di dalam mimpi Kak Mel ini seolah-olah Mel itu kenal sama dia, tapi setelah Kak Mel bangun ternyata Kak Mel itu nggak kenal sama sekali sama anak kecil ini, guys. Jadi dalam mimpi Kak Mel ini Kak Mel bermain sama anak kecil ini 1 orang ke pantai, dan ada di situ ada pondok. Di pantai itu kan biasalah di pantai itu ada pondok, tahu lah kalian, guys. Jadi di pondok itu Kak Mel main di samping pondok ini. Jadi di pasir itu, guys, kami itu bermain sama anak kecil ini di samping pondok tersebut. Jadi Kak Mel itu dapat 2 kerabu yang kecil dan yang besar, dan itu emas, guys. Jadi aku nggak tahu dong apa arti dari mimpi itu, karena Kak Mel itu jarang banget tuh bermimpi seperti itu, dan bahkan hampir tiap hari seumur hidup Kak Mel itu nggak pernah mimpi lah kalau dibilang ya kan. Sekali mimpi ya kayak gitu dapat yang terbaik gitu ya kan, guys. Jadi pas Kak Mel itu dapat nih 2 kerabu yang kecil, yang kecil sama yang besar gitu, tapi itu sepasang, guys. Jadi itu bentuknya itu salib. Jadi itu kerabu ini dia emas, dan itu Kak Mel pegang langsung, Kak Mel pegang. Jadi itu dalam mimpi itu Kak Mel simpan nih kerabu ini. Nah setelah itu Kak Mel nggak tahu lagi apa yang terjadi. Dan seminggu kemudian Kak Mel itu mimpi lagi, guys. Nah mimpinya itu beda lagi, bukan di pantai tapi di tanah lapang. Kalian tau lah ya, di lapangan gitu kan. Jadi di samping rumah Kak Mel ini ada lapangan nih, dan di lapangan ini adalah sekolah Kak Mel dulu waktu SD dan SMP. Jadi di SD dan SMP ini ada gereja kami, guys, gereja GKPS gitu ya. Dan di situ ada 3 gereja, 1 gereja GKPS, gereja Katolik, dan gereja Pentakosta. Jadi di gereja GKPS ini, gereja aku, ada 1 pohon beringin. Memang sampai sekarang pun masih ada pohon beringin itu, guys, 1 doang gitu di samping gereja GKPS ini. Jadi dalam mimpi Kak Mel ini Kak Mel lagi bersama 2 orang teman Kak Mel, yang 1 SMP sama aku, cewek dan cowok. Jadi aku nggak perlu kasih tahu lah ya namanya itu ya kan. Jadi
kami bertiga ini bermain di tanah lapang ini guys. Jadi ada seorang bapak, bisa disebut bapak itu berjubah warna hitam, seolah-olah dia itu pendeta guys. Jadi bapak pendeta ini memanggil kami bertiga, dan ada kotak besar. Yang kotak besar ini ada 3 pintu guys. Nah, tapi tiga-tiganya ini tertutup dengan rapat dan kuncinya itu ada di bapak si pendeta ini. Jadi bapak si pendeta ini menyuruh kami di antara 3 untuk mengambil salah satu kunci masing-masing guys. Jadi kami mengambil lah kan, udah dipilih. Aku sudah pilih kunci yang aku inginkan nih untuk membuka salah satu kotak tersebut. Jadi bapak pendeta ini bilang kalau seumpamanya kalian itu harus memilih kalian itu sudah mempunyai kuncinya dan kalian harus memilih kotak tersebut untuk dibukakan, karena kunci itu memang sudah sama sih sebenarnya tiga-tiganya itu gitu kan. Jadi otomatis kami itu disuruh untuk memilih kotak tersebut ya kan. Jadi si cowok ini memilih kotak dan isinya kosong guys, dan si kawan aku yang satu lagi ini membuka kotaknya lagi yang sudah dia pilih, isinya kosong juga guys. Dan kalian apa yang terjadi setelah aku membuka kotak selanjutnya yang terakhir? Aku itu mendapatkan emas guys. Jadi di dalam kotak itu aku membuka kotak tersebut dan ternyata di dalam kotak tersebut banyak banget emas. Jadi kata bapak si pendeta, ini adalah pilihanmu, kata bapak si pendeta sama aku. Jadi aku nggak ngerti dong. Terus aku heran sama teman-teman aku, kok bisa mereka itu dapat kosong gitu kan, nggak mendapatkan apa-apa dari kotak tersebut. Jadi pokoknya si bapak pendeta itu berpesan ini adalah pilihanku guys. Jadi aku nggak tahu. Jadi setelah itu aku nggak tahu lagi apa yang terjadi. Yang penting aku dalam mimpi kedua aku itu dapat emas lagi, dan ini emasnya itu banyak banget gitu, cincin, gelang, pokoknya perhiasan gitulah guys, yang emas. Dan mimpi yang ketiga aku nggak tahu itu setelah berapa hari, entah setelah berapa minggu, yang penting itu di bulan 9 guys. Aku ingat banget itu di bulan 9. Nah, setelah di bulan 9 itu aku dapat mimpi lagi yang ketiga guys. Jadi ini mimpinya itu agak berbeda ya. Di dalam mimpi aku yang ketiga ini aku pergi bersama rombongan, tapi aku nggak tahu ini rombongan apa gitu guys. Jadi setelah aku ingat-ingat lagi, ternyata dalam rombongan ini ada 2 teman aku yang ada di mimpi aku yang kedua tadi guys. Jadi si cewek dan si cowok ini gitu kan, mereka masuk lagi nih ke dalam mimpi aku nggak tahu apa maksud dan tujuannya kayak gitu kan. Jadi kami pergi ke puncak, pokoknya itu kami mendaki, pokoknya banyak lah itu pohon-pohon atau kayak hutan kayak gitu lah guys. Jadi kami itu menempati suatu bukit yang ada perumahan gitu, dan perumahannya ini kosong guys, dan halaman rumahnya ini luas banget gitu guys. Jadi setelah itu kami naik dan kami akhirnya sampai ke atas ke perumahan tersebut yang ada di bukit-bukit itu guys. Jadi aku sama teman aku nih duduk di bangku panjang. Terus adalah datang seorang pendeta lagi guys. Jadi setelah itu aku duduk di tengah, di sebelah kiri aku sepertinya si laki-laki, teman aku laki-laki, dan di sebelah kanan aku itu si cewek ini guys. Jadi kan kami duduk, terus datanglah pendeta ini lagi, dan di dalam mimpi ini aku jelas banget melihat wajahnya guys. Kan kalau yang di mimpi yang kedua aku ini aku nggak jelas nih lihat wajah si bapak pendeta ini. Jadi di mimpi yang ketiga ini aku jelas banget melihat wajah si pendeta, dan si wajah pendeta ini kayaknya itu agak sinis gitu ngelihat kami, entahnya penglihatan aku kayak gitu kan. Pokoknya itu bapak si pendeta ini nggak ada senyum-senyum guys menjumpain kami. Pokoknya setelah bapak si pendeta ini datang, si bapak pendeta ini pakai jubah warna hitam, dia itu menghampiri kami, diri di depan kami guys. Jadi ada 3 benda yang dikasih bapak si pendeta ini sama kami bertiga gitu kan. Nah, si cowok itu mendapatkan pisau atau gunting. Di bapak si pendeta ini memberikan pisau atau gunting, aku nggak tahu ya. Pokoknya
kita bilanglah gunting yang didapatkan si cowok kawan aku ini. Dan si cewek aku ini mendapatkan pisau guys. Jadi dua teman aku ini mendapatkan benda tajam, padahal mereka itu lagi bersama aku kiri kanan mendapatkan benda tajam. Dan kalian tahu apa yang dikasih ke bapak pendeta itu terhadap Kak Mel? Kak Mel itu dikasih sebuah mahkota yang cantik banget guys. Jadi mahkota itu cantik, dan dia itu mahkotanya itu emas, pokoknya seperti mahkota seorang raja lah ya pada saat itu. Pokoknya aku lihat, aku ingat banget kalau mahkota itu sangat real. Bapak si pendeta itu pokoknya jelas banget lah aku lihat mukanya, dan aku jelas banget untuk lihat mahkota ini. Jadi si bapak pendeta ini tidak memberikan langsung ke tangan aku guys mahkota ini, dia langsung menempelkan mahkota itu ke kepala aku. Jadi aku bangga dong ya kan, teman aku dua-duanya mendapatkan benda tajam, sedangkan aku mendapatkan mahkota dari si bapak pendeta ini. Dan sesekali bapak pendeta ini tersenyum sama aku setelah memberikan mahkota itu kepada aku guys. Dan setelah bapak pendeta ini memberikan mahkota kepada aku, ternyata muncullah di dalam diri aku itu agak sombong guys. Adalah muncul dalam diri aku itu, aku merasa hebat gitu kan, karena aku sudah mendapatkan mahkota dari seorang bapak pendeta gitu, yang gak aku kenal, tapi mukanya itu jelas banget aku lihat. Jadi setelah itu aku bangga lah ya kan dapat mahkota ini. Terus aku agak sombong dikit, nggak sombong banget ya, itu yang aku rasakan dalam mimpi aku itu. Jadi setelah itu pergilah kami bertiga itu ke sebuah perkampungan, dan di perkampungan ini ada sebuah acara. Aku nggak tahu itu acara ninggal atau acara pernikahan gitu. Yang pasti orang-orang yang berada di dalam acara ini sepertinya itu acaranya itu acara adat Batak guys. Jadi aku nggak kenal sama sekali orang-orang yang tersebut. Yang pasti orang-orang semua yang ada di acara itu, yang ada di pesta itu melihat aku memakai mahkota ini guys. Jadi orang-orang itu sepertinya tidak suka kalau aku itu memakai mahkota. Dan teman aku yang dua ini juga merasa nggak suka juga lihat aku melihat mahkotaku. Tapi dalam mimpi aku itu aku seolah-olah cuek sama orang lain gitu. Ini mahkotaku, aku dikasih sama bapak pendeta ya, bukan salah aku dong. Aku dipilih untuk mendapatkan mahkota ini. Dalam itu yang aku pikirkan, itu yang aku ucapkan dalam hati aku dalam mimpi tersebut guys. Jadi setelah itu kami datang ke acara tersebut, kami duduk di tengah-tengah keramaian ini guys. Jadi aku duduk gitu kan, ada kursi panjang juga. Jadi aku duduk di kiri kanan aku itu, semuanya itu memperlihatkan aku. Di depan aku semuanya orang-orang yang berada di acara itu melihat aku dengan sinis guys. Mereka itu seolah-olah pengen merebut ataupun seolah-olah pengen banget merusak hidup aku, ataupun pengen, pokoknya orang itu seolah-olah dari pandangan mereka, dari raut wajah mereka itu ada dendam terhadap aku guys. Seperti itu yang aku lihat di dalam mimpi aku. Dan aku setelah itu terbangun gitu kan, dan cukup sampai situ mimpi aku terbang. Dan setelah aku bangun guys, ya aku heran dong ya kan, kenapa aku mendapatkan mimpi seperti itu selama 1 bulan kayak gitu ya kan. Selama 1 bulan aku mendapatkan mimpi yang seperti itu, aku mendapatkan emas. Dan mimpi aku yang terakhir itu aku mendapatkan mahkota. Aku heran dong. Jadi aku sebenarnya itu berpikir apa sih maksud dan tujuan mimpi itu ya kan, kenapa mimpi itu selalu seperti itu. Dan 2 dari antara 3 mimpi itu selalu muncul si bapak pendeta, dan yang ketiga ini aku melihat dengan jelas wajah si bapak pendeta guys. Nah setelah aku berpikir kenapa mimpi itu terjadi dan kenapa mimpi itu menghampiri aku selama 1 bulan, dan kenapa aku selalu mendapatkan emas bahkan mahkota selama 3 kali bermimpi, ternyata terkuak lah guys apa maksud dan tujuan mimpi itu. Ternyata mimpi itu menandakan bahwa aku bakalan mendapatkan masalah besar dalam hidup aku. Ya memang itu terjadi dalam hidup aku di tahun 2018 bulan 9. Aku nggak tahu tanggal berapa, yang penting itu bulan 9 guys, aku udah lupa.
Jadi pada bulan 9 itu, setelah setelah 1 minggu aku bermimpi yang terakhir yang mendapatkan mahkota tersebut, aku mendapatkan masalah, yaitu aku diteror sama orang yang nggak aku kenal melalui sosial media. Dan pada saat itu kan aku ada ikut bisnis kayak gitu ya kan, bisnis penjualan obat kayak gitu, karena jurusan aku juga adalah di apoteker kayak gitu. Jadi aku mengikuti program itu, aku mengikuti bisnis itu, diajak oleh teman aku. Jadi pada saat itu ada seseorang akun fake di Facebook yang mengchat aku, dia menanya produk aku guys, ya kan, dia menanyakan produk aku, ya berlanjut seperti itulah. Dan entah kenapa, entahnya aku itu lagi dihipnotis sampai di malam harinya itu, entahnya aku lagi memang pas butuh-butuh banget yang namanya ekonomi, yang namanya duit, entahnya itu adalah kelalaian aku, entahnya itu adalah hal bodoh yang pernah aku lakuin, dan itu terjadi guys. Ternyata si akun fake ini hanya meneror aku. Dia itu meminta imbalan kepada aku sebesar uang 1 juta, dan itu masalahnya itu guys adalah masalah yang bisa membuat keluarga aku malu seumur hidup, dan membuat aku juga malu seumur hidup. Dan hasilnya guys, karena masalah itulah aku sempat down selama sampai tahun 2019. Aku masih down, aku masih trauma akan masalah itu. Bahkan aku pernah guys, karena masalah itu mau bunuh diri. Bayangkan, hanya karena masalah itu aku bisa memikirkan untuk bunuh diri guys. Jadi setelah masalah itu, satu malaman itu, masalah itu terjadi pada malam hari guys, pada malam minggu ya kan. Aku pada saat itu lagi jalan sama mantan aku, dan setelah aku pulang dari jalan-jalan aku ini, aku diteror sama akun fake tersebut. Jadi mohon maaf guys kalau aku itu enggak memberitahukan masalahnya. Yang penting aku itu memberitahukan kepada kalian bahwa ini adalah masalah aku yang menurut aku ini pribadi ya guys ya, yang nggak bisa aku kasih tahu di dalam video ini karena ini menyangkut dengan harga diri aku juga. Jadi aku diteror, diminta uang 1 juta, kalau tidak aku akan dipermalukan bersama dengan keluarga aku. Dan ternyata si akun fake ini sudah meng-add semua teman-teman aku yang berada di Facebook tersebut guys. Dan karena itulah aku sempat tutup akun selama hampir 1 tahun. Aku mau tutup akun pada saat itu ya guys ya, karena masalah itu. Jadi pada malam hari itu aku setelah diteror, aku down banget, aku sempat melayang pemikiran aku itu. Terus aku kayak gini, apa ini aku lagi bermimpi atau kayak mana gitu kan guys. Jadi pokoknya pada saat itu setelah dia teror aku itu, aku down, aku nangis, aku histeris, aku pengen bunuh diri guys pada saat itu. Jadi dan pada saat itu ada juga teman aku, dan teman aku ini juga diteror sama si akun fake ini gitu kan. Jadi teman aku datang ke kamar aku, Mel kayak gini. Jadi setelah teman aku datang dan dia menceritakan ada orang yang mengatakan seperti itu, aku makin down guys. Ternyata dia sudah meng-add semua teman-teman yang dekat sama aku. Dan paling ngerinya, setelah pada saat itu aku sama pacar aku, dan sekarang itu sudah jadi mantan, ternyata dia juga meneror mantan aku ini guys. Ya pada saat itu pacar aku gitu. Jadi dia meneror pacar aku, dia bilang enggak tentang aku. Pokoknya dia neror, kalau tidak dia akan permalukan aku, dia akan permalukan pacar aku dan juga teman aku dan juga keluarga aku guys. Dan pada saat itu aku bayangin coba, selama seumur hidup aku mendapatkan masalah yang seperti itu, yang sampai sekarang membuat aku trauma. Dan setelah itu guys, dia meng-add semua teman-teman Facebook aku, dan ternyata adalah teman Facebook aku, dan itu aku kenal banget. Dia itu adalah abangnya teman aku sendiri, sahabat aku sendiri di kampung. Dan
ternyata dia juga berpikiran aneh terhadap aku. Dia bilang kayak gini, pokoknya semuanya. Dan sampai sekarang itu aku masih trauma banget sama masalah itu guys. Jadi aku nggak bisa berpikir apa-apa pada saat itu. Yang hanya aku pikirkan pada saat itu adalah aku bunuh diri, ya kan. Aku bunuh diri daripada aku melihat dunia aku hancur, daripada melihat orang tua aku hancur karena masalah ini, apalagi sampai lagi ke keluarga aku yang lainnya. Dan kalian tahu, pada saat masalah itu terjadi, hanya 2 orang yang bisa menenangkan aku. Bukan 2 orang sih sebenarnya, 1 orang aja, yaitu cuman pacar aku pada saat itu. Dan teman aku ini ya cuman membantu doang gitu, dan juga menenangkan aku gitu kan guys ya. Jadi pacar aku ini menenangkan aku pada saat itu. Dalam satu malaman dia tenangkan aku. Dia bilang sama aku itu tidak apa-apa, itu hanya sebentar, kamu nggak usah berpikir yang negatif, itu hanya mengancam. Kalau kamu ladenin, semakin lama kamu meladenin dia, semakin besar niat dia untuk mengancam kamu. Pokoknya itulah yang selalu dia bilang sama aku, disemangatinya aku guys. Pokoknya aku nggak nyangka kalau aku tuh bakalan kena teror seperti itu, bakalan ditipu seperti itu, bakalan dibodoh-bodohi seperti itu guys. Hanya karena ya seperti itulah, aku nggak bisa ngasih tahu masalah secara detailnya karena ini menyangkut harga diri aku guys. Jadi aku harap kalian itu paham. Jadi aku akan kasih tahu juga nanti pelajaran apa yang aku dapat dari sini, dari mimpi tersebut ataupun dari masalah ini. Aku nggak tahu ya, ini mimpinya itu menandakan bahwa aku akan dapat masalah besar gitu, karena secara berturut-turut aku itu selalu mimpi yang kalau aku itu mendapatkan terbaik gitu. Dan yang mimpi ketiga ini memang alhasil banyak yang orang-orang terdekat aku itu, orang yang gak aku kenal, bahkan yang ingin berbuat jahat gitu kan. Dan pas di dunia nyatanya itu memang itu kenyataan guys. Aku itu setelah bisnis aku itu berjalan dengan lancar gitu kan, aku itu mau mengubah sesuatu dalam hidup aku, itu langsung datang gitu masalah tersebut yang ingin menghancurkan hidup aku, yang ingin pokoknya meneror aku lah pada saat itu. Dan hanya pacar aku lah pada saat itu yang menenangkan aku. Jadi dalam satu malam itu aku nggak bisa tidur. Aku hanya bisa, aduh apa yang harus aku lakukan, kayak mana kalau kedua orang tua aku tahu masalah ini, kayak mana kalau keluarga itu ku diteror. Karena semua rata-rata teman Facebook aku itu sudah di-add sama akun fake tersebut. Dan bukan cuman dia doang yang bereaksi gitu, bukan cuman dia doang akun fake ini, ternyata ada juga temannya yang lain gitu yang ikut campur, ataupun mungkin orang itu kerjasama, atau memang akunnya ini memang satu orang gitu tapi dibuat lagi akun yang berbeda ya itu kan, aku nggak tahu. Jadi intinya pada saat itu adalah masalah aku yang paling besar selama aku hidup guys, sumpah. Tapi syukurnya guys, aku masih bersyukur pada saat itu keluarga aku, adik-adik aku yang berteman di Facebook aku itu nggak di-add sama dia dan nggak di-chatting sama dia. Dia itu hanya men-chatting yang pernah aku tag gitu kan, aku buat foto, aku tag ke teman-teman aku tandain gitu kan. Cuman itu aja yang di add dia gitu. Mungkin nggak tau lah, ini memang aku bersyukur lah Tuhan masih menyembunyikan identitas keluargaku dari dia gitu kan. Karena kan sebelumnya itu juga aku pernah tandain foto ke keluarga aku gitu. Bahkan mama aku juga itu berteman sama aku di Facebook pada saat itu guys. Pokoknya semua keluarga aku, mau itu keluarga dari bapak, mau itu keluarga dari mama, itu semuanya berteman sama aku di Facebook. Karena akun Facebook aku itu memang akun real ya kan, yang sudah lama aku pakai dan semuanya itu ada kenangannya itu di dalam itu gitu guys. Dan sekarang akun itu sudah kena hack kembali pada bulan 4 kemarin ya, masih baru gitu, setelah aku buka lama gitu kan. Pokoknya itu setelah kejadian itu pada malam harinya, aku langsung telepon mama aku pagi hari gitu. Aku ceritakan semuanya sama mama aku, kejadian itu. Terus kalian tahu nggak apa yang dibilang mama aku? Katanya kayak gini,
kamu nggak usah pedulikan omongan dia itu. Kalaupun nanti tersebar masalah tentang kamu itu hanya 1 bulan 2 bulan aja yang tersebar, yang akan diingat oleh orang-orang lain, seterusnya tidak akan lagi, itu akan dilupakan semua orang, katanya kayak gitu. Kalau orang yang berbuat jahat itu nggak akan pernah berhasil selagi kamu masih mengandalkan Tuhan. Pokoknya kamu udah banyak berdoa, dan aku juga kan ceritain tuh tentang mimpi-mimpi aku sebelum kejadian itu. Terus kata mamaku itu, setelah kamu dapat masalah ini, kamu akan mendapatkan berkah. Intinya kamu itu tetap berdoa, andalkan Tuhan, jangan hiraukan dia. Ingat, masih ada Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun. Sedangkan dia aja mener-ner kamu itu nggak akan sampai kemana jalan itu, nggak bakalan lama lagi, kata mamaku. Mama aku itu mendukung aku guys, dan aku sangat bersyukur banget punya mama yang seperti mama aku. Dia mendukung aku di saat aku down, di saat aku nelpon mamaku tuh nangis-nangis sampai berapa jam, sampai cekekikan kayak gitu kan. Pokoknya mama aku tuh nyemangatin aku, menguatkan aku pada saat itu. Pagi hari, bayangkan orang belum pada bangun, aku tuh udah nelpon mama aku tuh jam-jam 5:30, yang biasanya aku nggak pernah nelpon mama aku jam-jam segitu gitu. Dan mungkin mama aku pun pada saat itu masih tidur, jam-jam 5 lewat kayak gitulah guys. Jadi pas saat itu aku nelpon mama aku, pokoknya mama aku itu is the best banget dah. Pokoknya mama aku nomor 1 banget dalam hidup aku. Dia itu nyemangatin aku, dia mensupport aku apapun yang terjadi. Walaupun masalah itu, kata mama aku, tersebar ke seluruh dunia, bahkan sekampung pun, walaupun sekampung pun mengetahui masalah itu nggak masalah, kata mamaku. Kamu nggak usah khawatir karena masih ada Tuhan. Walaupun itu sudah tersebar nanti masalah kamu itu bisa diatasi. Hanya 1-2 bulan aja itu yang diingat oleh orang-orang lain. Kalau selebihnya itu orang lain akan lupa, katanya kayak gitu. Ya ibaratnya itu bagaimanalah seorang artis yang langsung apa gitu kan, langsung terkenal gitu karena dia itu berbuat salah gitu, jadi viral gitu kan. Itu kan hanya sebentar. Jadi ambillah contoh dari situ, ibaratnya seperti itu, kata mamaku. Pokoknya guys, dalam masalah aku itu, disitulah aku simpulkan, gak selamanya mimpi indah itu akan berbuah hasil yang baik, yang indah juga. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam mimpi itu. Dan jujur aja, aku tuh jarang banget yang namanya mimpi guys. Jadi sekali aku bermimpi, itu akan menandakan ada hal yang akan terjadi dalam kehidupan aku kayak gitu. Jangan kan cuman aku aja yang bilang, mama aku pun bilangnya seperti itu gitu kan. Jadi pokoknya di tahun 2018 itu adalah tahun yang tahun kesialan aku lah mungkin ya kan, karena yang tadinya aku bermimpi itu taunya di dunia nyata aku nggak mendapatkan sesuai dengan yang aku impikan kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman semua, ada juga yang di luar sana itu yang percaya akan mimpi, dan ada juga yang nggak percaya sama mimpi gitu kan. Ada juga orang yang beranggapan kalau mimpi itu adalah bunga-bunga tidur, tapi memang kenyataannya itu aku mengalami sendiri guys. Kalau mimpi yang baik itu, mimpi yang indah itu nggak akan menjadi kenyataan gitu kan. Contohnya seperti aku dan pengalaman aku itu, aku mendapatkan itu semuanya, tapi seminggu kemudian aku mendapatkan masalah yang paling terbesar dalam hidup aku selama aku hidup. Dan sampai sekarang cuman itulah masalah yang membuat aku down, maksudnya guys, down sampai sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah takut kalau seumpamanya kalian itu punya mimpi yang buruk. Gak selamanya mimpi buruk itu jadi kenyataan. Dan buat teman-teman semua juga, kalau kalian itu mendapatkan ataupun menerima mimpi yang sama halnya seperti aku, yaitu mendapatkan yang kayak gitu, yang mas-mas gitu, apalagi dari bapak si pendeta gitu kan, seperti yang aku alamin kayak gitulah. Jangan langsung beranggapan itu adalah mimpi yang membawa berkah ataupun yang membawa keberuntungan gitu guys. Jadi ya tergantung sama diri kalian sendiri juga, percaya atau tidak gitu. Yang penting aku itu sudah memberitahukan pengalaman aku tentang mimpi guys. Jadi mimpi aku itu
Dan aku menyarankan itu gak selamanya mimpi indah itu menjadi kenyataan, dan gak selamanya juga mimpi buruk itu menjadi kenyataannya guys. Jadi tergantung sama kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita berdoa. Setelah kita mendapatkan mimpi buruk, kita hanya bisa berdoa supaya mimpi itu nggak jadi kenyataan, dan kehidupan kita itu berjalan dengan normal lagi guys. Seperti itu pesan aku sih, karena aku sudah berpengalaman dalam hidup aku, dan ini real, no hoax, dan ini nyata banget terjadi dalam hidup aku guys. Jadi pokoknya itu intinya, kalau umpamanya kamu menceritakan sebuah mimpi gitu kan, terus ada orang yang menakut-nakuti, ataupun ada orang yang bilang, itu bakalan menandakan kamu itu bakalan mendapatkan masalah buruk, masalah ini, gak usah percaya. Intinya kalian itu tetap fokus ke pendirian kalian. Mimpi nggak mimpi itu tetap akan kita alami kalau memang itu sudah takdir kita guys. Oke, cukup sampai di sini dulu cerita aku tentang pengalaman aku tentang mimpi guys. Jadi kalau teman-teman semua pengen aku ceritain, ataupun teman-teman semua pengen banget mimpi ataupun pengalaman kalian aku ceritain di video aku, kalian bisa komen, dan supaya kita itu bisa berbagi juga berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya mimpi yang aku ingin ceritakan, yang benar-benar terjadi, yang real terjadi gitu di dunia nyata, tapi bukan sekarang, dan ini khusus untuk mimpi aku dulu. Dan sebenarnya sudah ada teman-teman aku juga yang menceritakan mimpinya yang benar-benar kenyataan, dan itu bakalan aku ceritain di video selanjutnya guys. Dan kalian juga kalau pengen mimpi kalian itu aku ceritain, aku bagi-bagiin supaya yang lainnya itu tahu, menyimpulkan dan mengambil hal positif dari mimpi kalian, kalian bisa komen juga di bawah guys ya, supaya kayak mana ya, kita berbagi pengalaman lah kepada sesama, supaya teman-teman di luar sana itu yang takut akan mimpi yang selalu dia dapatkan, yaitu mimpi buruk, takut dia gitu sampai sekarang belum menemukan ceritanya gitu, menemukan hasilnya kayak gitu. Pokoknya kita itu di sini, kalian teman-teman yang pengen banget menceritakan mimpinya melalui video yang aku buat, boleh kalian komen di bawah ya kan, ataupun kalian add Facebook aku ataupun IG aku, nanti sudah tertera di deskripsi ataupun di video aku ini. Kalian bisa ceritakan mimpi kalian melalui akun sosial media aku gitu guys. Dan sekian juga untuk video yang aku buat pada hari ini. Kalian jangan lupa untuk subscribe guys channel aku, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian itu selalu update tentang video-video aku dan tentang pengalaman aku, dan kalian tuh bakalan update terus tentang hal-hal positif yang ada di dalam video aku. Dan kalian jangan lupa juga untuk like, share, komen juga video aku guys. Oke, bye.